Wah, luar biasa. Oke, kita semua looking forward buat acaranya dan ya, tapi hari ini terima kasih saudara semua udah hadir di ibadah Indonesian Service siang hari ini dan saya harap saudara nggak bosen lihat saya. Ya kan bulan lalu udah lihat, hari ini lihat, nanti bulan depan lihat lagi. Oke. Kalau saudara aja bosen, saya aja ngelihat diri saya sendiri bosen saudara tiap hari. Ya. Oke, tapi hari ini kita sama-sama mau belajar firman Tuhan ya. Amin. Semua tutup mata kita, yuk kita tundukkan kepala kita. Bapa di sorga, kami bersyukur Tuhan hari ini kami boleh mengenal Engkau lebih dalam lagi melalui firman-Mu. Kami percaya Tuhan oleh firman-Mu lah kami dibangkitkan, oleh firman-Mu lah kami beroleh hidup yang kekal. Oleh firman-Mu lah Tuhan kami boleh mengenal Bapa yang baik dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di sorga. Kami serahkan Tuhan ibadah ini, kami serahkan Tuhan sharing firman Tuhan hari ini. Ke dalam tangan-Mu kami mau buka hati kami selebar-lebarnya Tuhan untuk Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Semua percaya katakan, amin, 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 luar biasa. Hari ini saya mau lanjutkan saudara apa yang saya bagikan bulan lalu. Kalau saudara ingat bulan yang lalu, bulan Oktober, bulan lalu bulan apa ya? Agustus, bulan yang lalu, bulan Agustus saudara, saya sharing firman Tuhan tentang Bapa yang baik. Bapa yang baik, katakan sama-sama saya Bapa yang baik. Ya, kita mau mengenal Tuhan kita sebagai Bapa yang baik. Dan hari ini saya mau lanjutkan. Saya bagikan bahwa ada satu tokoh di dalam Alkitab yang namanya Musa, sang pembebas Israel, orang yang dipakai Tuhan luar biasa. Bayi laki-laki pada saat itu mau dibunuh oleh Firaun, tetapi Musa diselamatkan dari air. Kemudian Musa bertumbuh di dalam keluarga Firaun, keluarga Mesir. Dia membunuh orang Mesir, dia lari ke Midian, dia bertemu Tuhan. Di dalam visinya, di dalam semak belukar yang menyala tetapi tidak terbakar. Dan disitulah Tuhan mulai berbicara kepada dia. Dia mengkonfrontasi Firaun pada saat itu dan membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Sekali lagi, apa yang dia lakukan, misi yang Tuhan berikan kepada dia adalah misi yang luar biasa. Kita melihat Musa yang hebat. Ya, tapi satu hal yang saya mau tekankan adalah banyak yang nggak tahu bagaimana dia bertumbuh dari keluarga Mesir, saudara. Bayangkan bangsa yang tidak mengenal Tuhan sampai kemudian dia mendapatkan pengenalan akan Tuhan. Alkitab katakan keluaran 2 ayat 10, ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Firaun yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa, sebab katanya karena aku telah menariknya dari air. Dikatakan bahwa arti nama Musa adalah menarik keluar dari air. Arti nama Musa adalah dari kata masyah dari bahasa Ibrani, menarik keluar dari air. Tapi saudara ada satu permainan kata di sana, karena kenapa yang menarik adalah putri Firaun, yang harusnya berbicara bahasa Mesir. Dan di bahasa Mesir kuno adalah kata mes. Kata mes adalah kata anak dari or child of. Nah saudara ada banyak di sejarah kalau saudara baca, banyak Firaun yang terkenal di Mesir. Saudara dari Firaun yang namanya Thutmose. Ada Thutmose 1, 2, 3, 4. Kemudian ada Firaun namanya Amenhotep. Kemudian ada Firaun namanya Ramses. 1, 2, 3, sampai 11 gitu. Dan seterusnya saudara. Dan di situ dikatakan bahwa mereka itu memilih nama Firaun itu sesuai dengan Tuhan yang mereka sembah. Kenapa? Karena Thutmose itu berarti, itu dari dua kata Tuth dan Moses. Yaitu anak dari dewa Thoth, dewa hikmat. Kemudian Ramses adalah anak dari dewa Ra, Moses. Nah di sana saudara, ketika putri Firaun itu mengangkat bayi Musa dari air, dia namakan Moses. Dia namakan Musa yang berarti anak dari. Dari siapa? Dan gak ada yang tahu di sana. Karena memang gak tahu dia anak siapa. Dan saudara bayangkan saudara bertumbuh, itu masa kanak-kanak saudara, kemudian Musa ini dipanggil oleh teman-temannya, Musa. Semua manggil Musa. Dan di pikirannya yang masuk ke pikirannya adalah apa? Gue gak tahu gue anak siapa. Ya, gue gak tahu gue anak siapa. Child of, anak dari siapa gak tahu. Dia punya krisis identitas di sana.
Dan dia nggak tahu dia harus taruh identitasnya di mana. Jadi makanya saya anjurkan kepada para orang tua di sini untuk apa? Pastikan bahwa anak-anak kita itu menemukan identitasnya di rumah, saudara. Ya, jangan sampai mereka cari di luar. Ya kan, mereka mau cari pembenaran, mau cari penerimaan, acceptance di luar sana dari orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Saudara, Musa bertumbuh dari kecil tanpa tahu jati dirinya. Saya katakan bulan lalu, jangan taruh jati dirimu di uang. Jangan taruh jati dirimu di pekerjaan. Jangan taruh jati dirimu di dalam hubunganmu dengan orang lain. Saudara, taruh jati dirimu di itu semua, itu dengan gampang satu hari hilang, saudara. Ya, pekerjaanmu satu hari bisa hilang langsung. Langsung saudara kehilangan jati diri, bingung harus ngapain. Saudara, di Alkitab itu ada satu cerita di mana waktu Yesus itu hilang, murid-muridnya kebingungan, lalu kita harus ngapain gitu kan. Kalau kehilangan ministry, kadang banyak orang juga bingung, kenapa mereka taruh identitas mereka di dalam pelayanan. Nah kalau satu hari pelayananmu diambil gimana? Saudara, jangan. Taruh identitasmu di dalam sesuatu yang tetap, yang tidak berubah. Makanya tadi saya katakan apa, langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman-Mu tidak akan berlalu. Saudara, kita harus percaya bahwa apa, firman Tuhanlah yang bisa kita pegang. Firman Tuhanlah yang gak berubah, yang kekal selamanya. Kita taruh jati diri kita di dalam firman Tuhan. Musa pertama kali bertemu dengan Tuhan di Midian, di Gunung Horeb. Apa yang Tuhan katakan kepada Musa, apa yang Tuhan suruh Musa katakan kepada Firaun, bukan tentang misinya, yaitu apa? Membebaskan bangsa Israel. Kita mesti tahu, pertama kali yang Musa katakan kepada Firaun adalah ini, Keluaran 4 ayat 22. Maka engkau harus berkata kepada Firaun, beginilah firman Tuhan, Israel ialah anakku, anakku yang sulung. Nah saudara, saya mau katakan, yang pertama kali Musa harus katakan kepada Firaun, bukan tentang misinya, tapi tentang identitasnya. Itu yang pertama kali Musa harus sampaikan kepada Firaun pada saat itu. Immediately God gives Moses a home, a family, an identity. Immediately dia tahu dia anak siapa. Dia nggak perlu cari lagi di luar, gua anak siapa. Dia nggak perlu lagi lihat di dalam apa yang dia lakukan, keuangannya, pekerjaannya, untuk membuktikan bahwa apa, gua anak siapa. Nggak perlu. Kenapa? Karena Tuhan sudah berkata. Saudara, kenapa Yesus katakan apa? Manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kita hidup, identitas kita gantungkan itu pada firman Tuhan. Amin. Sebelum Tuhan kasih kita misi, ingat dia kasih kita identitas. Sebelum Tuhan kasih engkau pelayanan, ingat dia kasih kita identitas. Sebelum Tuhan kasih kita pekerjaan atau suruh kita lakukan apapun, ingat dia mau kita tahu kita anaknya. Itu loh. Yang pertama kali, jangan fokus sama misimu, sama ministrimu, tapi akhirnya enggak tahu identitasmu di dalam Tuhan. Bahwa engkau itu siapa. Makanya bulan lalu saya katakan bahwa setiap problem, setiap masalah, setiap cobaan yang kita hadapi itu bukan cuma konfrontasi antara anak dengan anak, tapi konfrontasi antara bapak dengan bapak. Setiap masalah kita hadapi itu bukan masalah anak-anak, masalah bapak-bapak, saudara. Ya, pakai CK, bapak-bapak gitu, saudara. Ya, yang menghadapi masalah kita itu adalah bapak kita. Yang menghadapi masalah kita itu bukan cuma kita. Kita punya backing, saudara. Bapak kita. Ya, dia hadapi kita, makanya dia hadapi masalah kita, makanya firman Tuhan sering katakan Allah kita berperang gantikan kita. Ya saudara, ketika Musa mengkonfrontasi Firaun, Ramesses, Moses versus Ramesses, ingat ini, bahwa kita berbicara tentang anak dewa Ra, dewa matahari, dengan anak Yahweh, Allah yang hidup. Itu konfrontasi yang terjadi. Bukan cuma masalah kita versus masalah. Bukan. Ini kita tahu kita itu anak siapa. Kita tahu firman Tuhan katakan Tuhan berperang gantikan kita. Kita tahu bahwa semua tulah yang diberikan kepada Mesir itu adalah untuk menunjukkan
bahwa Bapa kita, Yahweh, lebih berkuasa daripada dewa tertinggi sekalipun di Mesir pada saat itu. Musa nggak takut menghadapi Firaun. Kenapa? Bukan karena tongkatnya bisa jadi ular, saudara. Keren gitu ya. Saudara, bukan. Karena dia tahu bapaknya siapa. Dia tahu di belakangnya itu ada siapa, saudara. Ya, Musa nggak akan takut. Ketika iblis berusaha untuk membisikkan ketakutan di dalam telinga kita, dalam pikiran kita, dalam hati kita, perasaan minder, perasaan bersalah, takut, apapun itu. Ingat, ini adalah pertarungan antara bapa segala pendusta, Yesus katakan dia bapa segala pendusta, iblis, ya, dan bapa kita sumber kebenaran. Ini pertarungan antara bapak-bapak, saudara. Ya, jadi taruh jati diri kita pada firman Tuhan. Amin. Yuk ke kiri kanannya yuk, biar pada bangun. Ini jam 2.31 ya. Saudara, biar pada bangun, katakan kiri kanannya, taruh jati dirimu pada firman Tuhan. Yuk. Saya cuma dengar beneran ngomong gak, saudara? Amin. Saudara, hari ini saya mau tunjukkan kepada saudara, Bapak seperti apa sih yang firman Tuhan ini mau tunjukkan kepada kita. Karakteristik dari Tuhan kita sebagai Bapa yang baik. Yang pertama, saudara, dia adalah Bapa yang mengasihi tanpa syarat. Ya, dia adalah Bapa yang mengasihi tanpa syarat. Ada amin. Saudara, di Hosea 11 ayat yang pertama dikatakan, ketika Israel masih muda, ku kasihi dia, dan dari Mesir ku panggil anakku itu. Sekali lagi, banyak orang Kristen itu berkata konsep Tuhan sebagai Bapa itu dimulai dari perjanjian baru. Salah. Saudara, dari awal dia sudah tunjukkan bahwa dia adalah Bapa dari bangsa pilihannya. Dan kita semua di sini adalah umat pilihan Tuhan, amin. Saudara, ku kasih dia dan dari Mesir ku panggil anakku itu. Seorang bapa, saudara, mengasihi anaknya itu tanpa syarat, bukan karena anaknya sudah melakukan sesuatu. Ya, bukan karena anaknya telah berbuat baik atau telah mencapai sesuatu, achieve sesuatu, atau karena sudah memberikan sesuatu. Kalau anaknya mulai kasih sesuatu kepada bapaknya, baru kita bilang, oh anak yang baik. Enggak, saudara. Ya, bahkan tanpa dia melakukan apapun, kita sudah katakan, kamu anak yang baik. Papa sayang sama kamu. Saudara, seorang bapa itu mengasihi anaknya itu tanpa syarat. Jangan pernah berpikir bahwa Bapa kita di sorga itu mencintai kita karena kita sudah rajin ke gereja ya. Karena kita udah rajin pelayanan, maka Bapa sayang sama kita. Karena kita sudah setia, makanya Bapa sayang sama kita. Karena kita sudah cell group, makanya Bapa sayang sama kita. Saudara, Bapa sayang sama kita karena dia sayang sama kita. Karena kita anaknya. Titik. Ya, jangan pernah berpikir, oh karena kita sudah melakukan sesuatu. Ada ayat yang luar biasa buat saya dan agak lucu juga. Di Ulangan pasal ke-7, ayat yang ke-7 dan 8, saudara tampilkan di sini. Kamu dicintai dan dipilih Tuhan bukan karena kamu lebih besar dari bangsa-bangsa lain. Sesungguhnya kamu adalah bangsa yang paling kecil di muka bumi. Ayat ke-8, tetapi Tuhan memilih kamu karena ia mengasihi kamu. Sebentar saudara, ayat ke-7 saya baca lagi itu, saya baca ulang-ulang saudara. Dikatakan kamu dicintai Tuhan, kamu dikasihi Tuhan, kamu dipilih Tuhan. Tapi ayat ke-8 dikatakan karena ia mengasihi kamu. Saya jadi bingung saudara, akhirnya saya cek bahasa Inggrisnya. Ya, The Living Bible. Katakan seperti ini, He didn't choose you and pour out His love upon you because you are a larger nation than any other. For you were the smallest of all. It was just because He loves you. Wait. Saya baca lagi saudara ayat ke-7. Dikatakan basically Tuhan mengasihi kita lah. Ya, basically dikatakan He loves you. Tapi not because of all these. Dan ayat ke-8 dikatakan because He loves you. Saudara, ini luar biasa sekali. Tuhan menyatakan kasih yang mendalam, yang personal, bahkan ketika Israel belum taat.
Tuhan mengasihi kita bukan karena kita layak, tapi karena Dia mengasihi kita. Jadi kalau kita kasih tahu orang lain, Tuhan mengasihimu, kemudian ditanya, masa? Ya, orangnya nanya, kenapa? Kenapa Tuhan sayang sama aku? Jawabannya, karena Tuhan sayang sama kamu. Wah, kok Tuhan muter-muter sih gitu ya. Ngomongnya kok muter-muter, saudara. Saya sampai bingung. Kenapa? Because His love doesn't need a reason. Because His love is the reason. His love doesn't need a reason. His love is the reason. Kenapa Dia mau mati buat kita? Karena Dia mengasihi kita. Because He loves you. Kenapa Dia berkati kehidupan kita? Because He loves you. Kenapa Dia menyembuhkan kita dari sakit penyakit kita? Because He loves you. Jadi jangan pernah berpikir apa yang kita lakukan buat Dia itu menambah. Enggak ada yang bisa menambah kasih Tuhan buat kita. Dia mengasihi kita karena Dia mengasihi kita. He poured out His love upon you because He loves you. Wow, His love doesn't need a reason. Saya baca ini saya sampai bingung, saudara. Saya bilang, wow, Tuhan kita itu luar biasa ya. Dia katakan statement, He poured out His love upon us. Dia kasih kita alasannya, because He loves us. Wow. Oke, nggak ada yang bisa question, nggak ada yang bisa meragukan kasih Tuhan sama kita. Kenapa? Simply because He loves us. Nggak ada alasannya, saudara. Dia ciptakan kita, Dia kasihi kita. Seorang bapa mengasihi anaknya tanpa alasan apapun. To pour out His love, di ayatnya yang tadi, to pour out His love. Itu dalam bahasa Ibrani adalah kata hashek. Hashek, ini saudara adalah kata yang luar biasa kalau saudara pelajari. Kata hashek adalah to long for, to cling to, or to deeply desire. Dia sangat mau untuk peluk kita, dia sangat mau untuk mencintai kita. Dia sangat mau, saudara, untuk apa? Untuk nempel sama kita. Deeply desire. Hashek itu adalah menunjukkan kasih yang mengikat. Kasih yang didasarkan komitmen, bukan paksaan tapi pilihan. Ya, Tuhan itu cinta sama kita bukan karena dijodohin, saudara. Ya, nggak ada yang jodohin Tuhan sama kita ya. Bukan karena dijodohin, tapi pilihan Dia. Dia mengasihi kita bukan paksaan, tapi pilihan. Hashek itu adalah cinta yang berkomitmen. Bahkan ketika perasaan itu mulai luntur. Dia tetap berkomitmen, aku tetap mengasihimu. Saudara, kasih Bapa kepada kita adalah hashek. Makanya dalam pernikahan, kalau perasaan itu mulai luntur, makanya Tuhan mau kasih di dalam pernikahan itu adalah refleksi dari kasih Bapa kepada kita. Bahkan ketika itu mulai luntur, tetap kita hashek. Yaitu apa? Punya kasih yang berkomitmen. Kita tetap ada di dalam pernikahan, kenapa? Karena hashek, karena komitmen. Bukan karena kontrak gitu kan, bukan karena suratnya, saudara. Ya, tapi karena komitmen. Hashek, katakan sama-sama saya, hashek. Saudara, perhatikan baik-baik di Yesaya pasalnya yang ke-43. Ayatnya yang pertama dikatakan seperti ini, janganlah takut sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku, kata Tuhan. Wah, ini kalau zaman anak SMA pacaran, saudara, dibilangnya posesif. Betul ya, posesif. Tuhan ini posesif. Ya, dia bilang, kamu ini punyaku, katanya. Gak boleh ada yang lain. Saudara, apakah seperti itu? Yesaya 49 ayat 16 katakan, lihat aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Waduh, kalau ini sekali lagi kalau pacaran anak SMA, sampai namanya ditulis di telapak tangan, saudara. Ngeri juga, saudara ya. Gitu kan, ini kenapa nih, terobses atau apa gitu kan. Tapi saudara, saya mau tanya seperti ini. Tuhan itu memberikan perintahnya kepada anaknya, kepada Israel. Dia memberikan perintahnya dan perintahnya itu ditulis di loh batu. Itu ya.
Kalau dibilang, oh Tuhan sangat mengasihi perintahnya, saya mau katakan, Tuhan lebih mengasihi kita daripada perintahnya. Kenapa? Dia tulis nama kita di telapak tangan loh. Loh batu itu bahkan bisa pecah loh. Tapi ditulis di telapak tangan. Bayangkan, nggak ada yang bisa hapus itu. Siapa yang bisa ngapus telapak tangannya Tuhan? Ya kan? Udah ditulis di sana, kita jauh lebih berharga. Jauh lebih berharga. Tuhan sangat mengasihi kita. Ditulis perintahnya di telapak tangannya. Jadi jangan berpikir Tuhan itu posesif. Kenapa? Karena Tuhan gak pernah maksa. Tuhan bukan posesif, dia mau eksklusif. Dia mau punya hubungan yang intim dengan kita, eksklusif. Dikatakan dia adalah Allah yang cemburu. Dia mau ada sebagai di tempat pertama di dalam hati kita. Dia tetap berikan kita pilihan. Betul, dia gak pernah paksa saudara untuk mengasihi dia. Dia berikan kita pilihan, tapi dia mau hubungan yang eksklusif dengan kita semua. Dia mau hubungan yang intim, yang personal dengan kita semua. Dia Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Kalau namanya itu sampai disebut, dia tunjukkan bahwa apa? Dia Allah yang personal. Dia Allah yang mau mengenal pribadi. Dia mau mengenal pribadimu, pribadi saya. Tapi dia tetap berikan kita pilihan. Itu membawa saya kepada poin yang kedua, yaitu apa? Dia Bapa yang percaya kepada kita. Dia Bapa yang percaya kepada kita. Saudara, ketika Tuhan katakan Israel adalah anakku, anakku yang sulung, saudara, ia bukan cuma memberikan identitas. Anak yang sulung itu juga bicara tentang tanggung jawab. Ya, ketika dia katakan Israel adalah anakku, anakku yang sulung. Saudara, sebentar. Saya mau tanya saudara, ini tes pengetahuan ya. Israel itu nama yang diberikan kepada siapa saudara? Yakub. Wah luar biasa, ada yang angkat tangan di sana. Wah luar biasa. Yakub, oke jangan kalah saudara ya. Yakub, saudara, Yakub itu saudaranya siapa? Esau. Anaknya siapa? Ishak, bukan ini ya. Oke, anaknya Ishak, Esau dan Yakub. Saudara saya mau tanya, yang sulung yang mana? Esau. Yang bungsu yang mana? Yakub. Yakub diganti namanya setelah dia bergulat dengan Tuhan menjadi Israel. Tapi sekarang dia katakan, Israel adalah anakku, anakku yang sulung. Menarik ya, menariknya. Saudara, ketika hak kesulungan, hak anak sulung itu diambil oleh Yakub. Karena Esau itu mengabaikan hak anak sulung itu saudara. Ketika hak anak sulung itu menjadi milik Israel. Saya katakan, bukan cuma masalah identitas, tapi juga tanggung jawab. Tuhan terus berikan kita pilihan. Apakah kita mau terus mengasihi dia atau enggak. Dia kasih kita posisi, kasih kita identitas sebagai umat pilihan dan bukan budak. Saudara, budak enggak punya pilihan saudara. Ya, dia enggak punya pilihan. Dia angkat kita sebagai anak. Sudah tahu kita ini manusia yang suka berbuat salah. Ada di sini yang enggak pernah bikin salah. Jangan angkat tangan. Ya, ada di sini yang enggak pernah bikin salah. Enggak ada kan. Ya. Yang penuh dengan kelemahan kita semua. Tapi Bapak tetap kasih kita tanggung jawab. Nah, ini kalau saudara pikir, wow, kenapa Bapak kita percaya sama kita? Saya aja enggak percaya sama diri saya sendiri gitu kadang ya. Tapi Bapak kita tetap percaya sama saya. Coba pikir seperti itu. Ya, kadang kita aja kurang confident, kurang percaya diri, kurang berani untuk melakukan sesuatu. Tapi Tuhan kasih kita, dia katakan aku percaya sama engkau. Wow, luar biasa. Bayangkan murid-murid Yesus yang pada saat itu saudara ketakutan. Kenapa? Yesusnya ditangkap. Mereka ketakutan, kocar kacir gitu kan, lari sana sini, ada yang ngumpet, ada yang apa segala macam. Terus satu barusan menyangkal lagi 3 kali. Aduh gitu kan. Kalau dipikir ini bagaimana? Yang ada di pikiran Yesus pada saat itu apa saudara? Nanti kalau gue pergi terus gimana? Ya kan pasti gitu. Kalau gue pergi terus gimana? Ya, tapi Yesus tetap kasih namanya amanat agung kepada mereka. Ini kan lucu. Ini orang-orang gak sempurna semua loh. Ya, 12 orang ini, satu barusan mengkhianati, tinggal 11 gitu kan.
tetap dikasih amanat agung. Pergilah jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertaimu sampai kepada akhir zaman. Saudara, waktu Yesus katakan seperti itu, apa yang ada di pikirannya? Bisa gak ya? Bisa gak ya mereka ya? Bisa gak ya? Saudara, Bapak sama anak, ini kadang seperti itu. Tapi kita terus katakan apa? Aku percaya sama engkau. I trust you. You can do this. Apakah mereka akan jatuh? Pasti. Apakah mereka akan bikin salah? Pasti. Apakah mereka masih punya kelemahan? Pasti. Apakah mereka bisa gagal? Pasti. Saudara, waktu Tuhan ciptakan Adam dan Hawa, dia tahu gak Adam dan Hawa bisa gagal? Pasti. Lah kok masih dibuat juga, masih diciptakan juga. Ya kan? Itu pohon kenapa ditaruh di situ gitu kan, di tengah-tengah. Kenapa gak ditebang aja kan gitu. Ya, saudara, our Father trust us. Dan saya mau kasih tahu bahwa apa? Dia nggak takut gagal. Jadi kalau saudara takut sama namanya kegagalan, saya mau kasih tahu Bapakmu nggak takut kegagalan loh. Ya, gagal ya gagal. Yang penting apa? Bangkit lagi. Saudara, itu yang Tuhan mau tekankan. Di Ulangan 30 ayatnya yang ke-11 sampai 15, sebab perintah ini yang kusampaikan kepadamu pada hari ini tidaklah terlalu sukar bagimu dan tidak pula terlalu jauh. Oke, perintah Tuhan ya, ayat ke-12. Tidak di langit tempatnya sehingga engkau berkata, siapakah yang akan naik ke langit untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita supaya kita melakukannya. Jadi enggak setinggi itu saudara, yang Tuhan mau berikan kepada kita. Lihat 13. Juga tidak di seberang laut tempatnya, sehingga engkau berkata siapakah yang akan menyeberang ke seberang laut untuk mengambilnya bagi kita dan perdengarkannya kepada kita supaya kita melakukannya. Ayat 14. Tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. 15. Ingatlah, aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Lihat, baik-baik Bapa kita datang dan kemudian katakan kepada kita anak-anaknya, aku memperhadapkan kepadamu pilihan. Saudara mau kehidupan dan keberuntungan atau saudara mau kematian dan kecelakaan? Silakan. Silakan pilih. Engkau mau ikut aku atau enggak? Engkau mau hidup yang diberkati atau engkau mau hidup yang celaka? Silakan pilih. Saudara, apa Bapak kita pernah maksa kita? Enggak. Dia katakan, aku kasih perintah yang enggak terlalu jauh untuk engkau lakukan. Lakukan itu. Hidupi itu. Hidupi firman Tuhan, berjalan di atas firman Tuhan. Saudara, kemarin ini barusan bulan September itu anak-anak sekolah holiday 1 minggu. Kemudian, nah, enaknya jadi guru sekolah itu saudara, adalah waktu anak-anak saya liburan, gurunya juga liburan saudara. Jadi saya ikutan libur. Nah waktu itu liburan, saya tanya ke anak-anak saya mau belajar apa? Belajar naik sepeda. Sampai sekarang belum bisa naik sepeda gitu kan. Oh sekarang udah bisa maksudnya. Cuman kemarin ini belum bisa juga setelah bertahun-tahun gitu kan, nggak bisa juga. Akhirnya saya bilang oke, kita ambil 1 hari, saya ajarin untuk naik sepeda, bisa tampilin gambarnya itu. Nah saudara, ya akhirnya mereka naik sepeda gitu ya, belajar pelan-pelan. Saudara tahu kalau naik sepeda itu untuk pertama kali itu susah ya, susah banget. Untuk ngegoes 1 kali gitu jatuh, 1 kali jatuh, 1 kali jatuh, 1 kali jatuh. Akhirnya mereka terus-terusan, saya bilang nggak apa-apa, keep doing, come on, keep doing. Sampai akhirnya mereka nyerah, udah. Saya bilang no, you should not give up. Jangan nyerah, keep doing. Get up again, jatuh lagi, gebruk. Akhirnya saya suruh bangkit lagi, ayo lakukan lagi. Dan seterusnya, 1 hari berlalu, nggak bisa juga. Nggak bisa juga. Hari kedua saudara, saya bilang ayo saya ajarin, kamu harus confident, kamu harus percaya, kamu bisa. Yuk ambil langkah pertama, ini namanya langkah iman saya ajarin. Saudara tahu kalau di sini orang tua, saudara tahu kalau mendidik anak itu nggak bisa tiba-tiba jadi, betul ya? Betul ya? Nggak ada namanya mendidik itu tiba-tiba. Tiba-tiba itu mendadak, bukan mendidik. Ya,
Saudara, tahu bahwa apa? Bahwa nggak ada orang mendidik kemudian tiba-tiba langsung jadi gitu, nggak ada. Saya udah keringetan, saya bilang ayo coba lagi. Akhirnya satu kali bisa saudara, dan bisa langsung dua-duanya bisa saudara. Wah, terus mereka senang sekali. Nah saudara, sebagai bapak, saya berikan pilihan kepada mereka. Kamu jangan ngebut-ngebut, oke? Karena kalau ngebut-ngebut nanti nabrak, jatuh. Gitu kan, kita pasti ngasih nasihat. Ya, jadi saya berikan pilihan bahwa apa? Ayo jangan ngebut-ngebut. Kalau ngebut nanti jatuh, nanti luka-luka. Pada saat yang sama, saya juga bilang, I trust you. You can do this. Oke? Akhirnya saudara, sebagai seorang anak, apa yang mereka lakukan? Ngebut pasti. Pasti. Kita juga sebagai orang Kristen gitu kok ya kan. Udah dibilang apa ya tetap aja lakukan gitu. Akhirnya apa? Mereka ngebut. Dan karena ngebut akhirnya jatuh. Kemudian baret-baret kakinya. Saudara, nah disinilah dimana teaching moment. Ya. Maaf saya ini seorang teacher jadi ya teaching moment saya bilang. Oke, yuk kumpul. Saya bilang, ayo saya mulai ajarin lagi. Saya bilang, tadi Daddy barusan bilang apa? Jangan ngebut. Ya. Nah sekarang tahu kan? Nah saudara lihat, kalau saya mau paksa mereka supaya mereka nggak jatuh, bisa aja. Saya buang sepedanya saudara. Ya, gampang. Kalau Tuhan mau paksa Adam dan Hawa, gampang dia tebang pohonnya. Kelar kok. Tapi apakah itu yang Bapak kita mau? Saudara mesti ngerti nih. Ya, Bapak yang baik itu percaya sama anaknya, dia berikan pilihan. Kamu mau ikut ini atau ikut ini? Kehidupan dan keberuntungan atau kecelakaan? Terserah. Dia percaya sama kita, dia berikan pilihan kepada kita. I trust them, they can do it. Akhirnya mereka belajar, saya foto kakinya mereka yang udah baret-baret, saudara. Saya foto, kemudian saya bilang saya simpan fotonya, kenapa? Karena suatu hari saya mau ngajarin ke kalian semua, bahwa apa? Ini pelajaran hidup, ini namanya battle scar. Ya, luka-luka yang engkau pasti dapatkan dalam hidup. Ketika engkau jatuh, engkau belajar sesuatu, engkau luka. Tapi satu hal yang aku mau adalah apa? Tetap bangkit lagi. Wah, mereka yang ya. Tepuk tangannya dong. Amin. Ketika kita punya self-esteem seperti itu saudara, bahwa apa? Mungkin saya nggak percaya bahwa saya sendiri bisa melakukan, tapi ada loh yang percaya sama saya. Yaitu Bapak kita. Ketika punya self-esteem seperti itu, mindset yang benar pada diri sendiri, kita itu sedang menghargai Bapak kita loh. Kenapa? Do the best, expect the best, because my father is the best. Ya, kita itu sedang merespek Bapak kita. Saudara, saya lanjutkan ayat yang tadi, Hosea 11, tadi kita baca, ayat pertama, ketika Israel masih muda, kukasihi dia, dan dari Mesir kupanggil anakku itu. Ayat kedua, makin kupanggil mereka, perhatikan baik-baik, makin pergi mereka itu dari hadapanku. Mereka mempersembahkan korban kepada para Baal dan membakar korban kepada patung-patung. Saudara, ayo para parents di sini, orang tua di sini. Pernah ngalamin gak sih? Makin kita panggil anak kita makin lari mereka. Dek, mandi. Ya kan, dipanggil malah lari. Gitu kan? Ayo waktunya tidur, malah lari keluar. Saudara, ya itulah anak. Makin ku panggil, makin lari mereka dari hadapanku. Kata firman Tuhan. Mereka mempersembahkan korban kepada Baal, membakar korban kepada patung-patung. Saya mau kasih tahu, Bapak kita tersakiti oleh pemberontakan anaknya. Betul, tapi ada tapinya saudara. Ini kita baca tadi ayat pertama, ayat kedua. Saudara kalau lanjut ke ayat keempat, dikatakan seperti ini. Aku menarik mereka dengan tali kesetiaan, dengan ikatan kasih. Bagi mereka, aku seperti orang yang mengangkat kuk dari tulang rahang mereka.
Aku membungkuk kepada mereka untuk memberi mereka makan. Apa Tuhan pernah berkata, karena engkau sudah memberontak, kamu bukan anakku lagi. Nggak ada saudara. Ya, justru kata Tuhan malah apa? Aku menarik mereka dengan tali kasihku, tali setiaku. Kenapa? Saya bagikan, kenapa dikatakan kasih setia? Ini bukan berbicara tentang seberapa banyak the amount of love-nya, tapi berbicara tentang seberapa panjang kasih itu. Kasih setia Tuhan, ya, yaitu apa? Saat kita tidak setia pun, Tuhan kita tetap setia. Itu yang Tuhan mau tunjukkan kepada kita. Dia tetap hasyek terhadap kita. Dia tetap mengasihi kita karena dia mengasihi kita. Because he loves us. Saudara, waktu zaman COVID, itu banyak hamba Tuhan mengangkat Mazmur 91 betul. Zaman COVID, saudara. Di mana-mana khotbahnya Mazmur 91 itu luar biasa. Ya, banyak yang mengangkat ayat-ayat itu, berdoa. Dan ketika saya kena COVID pun, saya cerita ke teman saya nanya, oh kenapa? Oh ya lagi COVID. Bacalah Mazmur 91, kena lagi gitu kan. Selalu Mazmur 91. Ya, dikatakan bahwa sekalipun 1000 rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku katanya. Aku tidak takut, ya kan, bahwa itu tidak akan menimpamu. Itu tidak akan menimpamu. Saudara, waktu kita baca janji Tuhan itu janji Tuhan luar biasa. Betul. Tapi saudara kalau baca ayat yang ke-14, Mazmur 91 ayat 14, dikatakan seperti ini, kata Tuhan, orang yang mencintai aku akan kuselamatkan. Saudara, kata mencintai di situ adalah kata hasyek lagi. Dikatakan bahwa apa? Siapa sih yang Tuhan itu mau luputkan dari semua serangan itu, saudara? Dari semua penyakit menular, penyakit sampar yang ada di Mazmur 91. Dari kedahsyatan malam katanya. Dari anak panah yang terbang di waktu siang. Apa sih yang Mazmur 91 itu mau tekankan? Aku akan meluputkan engkau katanya, betul. Tapi orang-orang yang hasyek, orang-orang yang hasyek aku yang akan aku selamatkan. Yaitu orang-orang yang dalam situasi apapun tetap berpegang teguh, berkomitmen terhadap aku. Itu yang Tuhan mau katakan kepada kita. Bahwa apa? Kadang dalam cobaan, dalam setiap masalah kita, kadang kita itu malah memilih untuk lari dari Tuhan. Kita memilih untuk lari dari Tuhan. Ya kan? Makanya saya kalau baca Kejadian 3 itu bingung. Kenapa? Kata pertama yang Tuhan katakan waktu dia datang ke taman itu setelah manusia berbuat dosa adalah, Adam, di manakah engkau? Loh kok Tuhan nyari, saya bilang. Emang Tuhan nggak punya GPS? Emang Adam nggak bisa Sherlock gitu? Saya pikir, emang katanya Tuhan mah tahu. Kok dia nanya, di manakah engkau? Mana ya gitu, nyariin saudara. Lah, itu bagaimana? Makanya saya mau katakan, kalau Tuhan aja sampai nyariin kita, itu hilangnya udah bukan hilang lokasi, saudara. Hilangnya itu udah kebangetan. Kenapa? Karena itu bicara hati, bukan bicara lokasi. Di manakah engkau? Kenapa? Karena mereka itu udah lari dari Tuhan. Karena mereka sudah sembunyi dari Tuhan. Mereka sudah nutup diri, nutup hati mereka dari Tuhan. Mereka nggak hasyek lagi sama Tuhan. Saudara, kita mungkin gagal, kita mungkin punya kelemahan, kita mungkin menyakiti hati Tuhan. Betul, sebagai anak kita bisa menyakiti hati Bapak kita, betul. Dan mungkin sering itu terjadi. Dipanggil Bernard lari, ya kan? Sering saudara. Tapi, mau gak kita di sini sama-sama tetap apa? Hasyek. Komitmen, Tuhan aku mengasihi engkau bukan karena apa yang engkau berikan kepadaku, tapi aku mau komitmen sama engkau. Bahwa kasih Tuhan kepada kita itu bukan posesif tapi eksklusif. Bapa begitu sayang sama kita saudara.
Dia cuma minta hati kita untuk apa? Untuk percaya dan untuk mencintai dia. Tepuk tangannya dong buat Bapak kita yuk. Amin. Amin. Yang terakhir ketiga saudara, apa sih karakteristik Tuhan kita yang dia mau tunjukkan kepada kita oleh cerita ini saudara. Cerita Musa. Saudara poin saya yang ketiga, Bapa yang melindungi dan menyelamatkan, dia adalah Bapa kita yang melindungi kita dan menyelamatkan kita. Saudara, Keluaran pasal ketiga dikatakan seperti ini, ayat ke-7, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir. Saudara, Bapa kita itu memperhatikan, mendengar, mengetahui. Bapa kita itu sangat perhatian sama kita. Dan saudara, kalau sampai ayat ke-8 tadi katakan aku telah turun, wow. Bapa kita itu sampai turun tangan. Saudara tahu sendiri, kalau anak-anak punya masalah biasa kita suka katakan ya selesain sendirilah gitu ya. Tapi saudara, kalau bapaknya udah sampai turun tangan, tahulah seberapa pentingnya itu. Ya, Keluaran 4 ayat 23 katakan, biarkanlah anakku itu pergi supaya ia beribadah kepadaku. Tetapi jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan membunuh anakmu yang sulung. Berkali-kali Tuhan katakan dia berperang gantikan kita. Saudara, Ulangan pasal pertama. Perhatikan baik-baik, ayat 30. Tuhan Allahmu yang berjalan di depanmu, dialah yang akan berperang untukmu, sama seperti yang dilakukannya bagimu di Mesir, di depan matamu, ayat 31, dan di padang gurun. Kamu melihat bagaimana Tuhan Allahmu membawa kamu dengan selamat sepanjang jalan itu sampai ke tempat ini. Tiada bedanya seperti apa saudara? Seorang ayah, ini loh gambaran Bapak kita saudara. Sekali lagi, dan ini perjanjian lama. Ya. Tuhan Yesus itu datang untuk memberikan kita pewahyuan tentang hubungan intim dengan Bapa. Ya betul, betul. Tapi saya mau kasih tahu udah dari awal Tuhan tunjukkan bahwa kasih dia kepada anak-anaknya seperti kasih Bapa kepada anaknya. Saudara lihat bahwa apa? Enggak ada bedanya seperti seorang ayah menggendong anaknya. Jadi Tuhan katakan seperti ini saudara. Dia katakan kepada bangsa Israel, Tuhan Allahmu yang berjalan di depanmu, dia yang berperang untukmu, sama seperti yang dilakukan di Mesir, di depan matamu dan di padang gurun. Kamu melihat bagaimana Tuhan Allahmu membawa kamu dengan selamat sepanjang jalan itu. Kamu lihat kamu gak kena bahaya sama sekali. Sampai ke tempat ini. Gak bedanya seperti seorang ayah menggendong anaknya. Saudara, try to picture it ya. Bayangkan itu, seorang ayah menggendong anaknya. Ini adalah gambaran dari apa sih? Dari kasih karunia saudara. Kenapa? Dari kasih karunia. Karena anak itu tidak perlu ngapa-ngapain, dia digendong, dia diselamatkan, dia dilindungi. Itu luar biasa sekali, gak perlu takut bahaya di depan karena Bapakku berjalan di depanku. Gak perlu takut musuh-musuh di sekeliling karena Bapakku berperang gantikan aku, Bapakku melindungi aku. Gak perlu takut kita gak sampai ke tujuan, ke tanah Kanaan, karena Bapakku gendong aku. Sehingga aku gak perlu berjalan sendiri. Wow. Ada ilustrasi saudara seorang pemain sirkus gitu ya, jalan di atas tali gitu. Saudara, kemudian bisa jalan di atas tali, kemudian dia melakukan performance pertunjukan itu di depan banyak anak-anak. Dan dia berhasil jalan, anak-anak tepuk tangan semua. Kemudian dia katakan, oke, adik-adik siapa di sini yang mau saya gendong? Kemudian saya gendong, saya akan jalan di atas tali. Dan kemudian apa? Gak ada yang mau, gak ada yang berani. Ya gak ada yang berani semuanya. Kemudian satu anak bilang, oke, saya berani. Kemudian digendong, akhirnya jalan di atas tali itu. Selesai semua, kemudian pada bertanya-tanya, kok lu berani sih? Kok lu berani sih digendong? Kok lu berani sih gendong? Kemudian dia bilang, ya karena dia adalah bapak saya. Dia adalah bapak saya. Saya tahu saya anak siapa. Saudara, kalau kita tahu dia bapak kita, mau lewati
Katanya sekalipun aku berjalan melalui lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab bukan karena bahayanya kecil gitu, bukan. Ya kan? Sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah menghibur aku. Mazmur 23. Saudara, lihat di sana yang Daud katakan berjalan dalam lembah kekelaman. Aku enggak takut bahaya. Bukan karena bahayanya kecil. Bukan karena dia kuat. Bukan. Sebab engkau besertaku. Kalau kita tahu yang berjalan gendong kita itu siapa, kita nggak perlu takut kok. Sama sekali kita nggak perlu takut. Makanya saya bilang ini adalah gambaran dari kasih karunia. Saudara, saya mau tutup dengan ini. Lukas 15. Kalau yang bulan lalu saudara saya berikan ilustrasi tentang anak yang hilang. Nah hari ini saudara saya mau berikan ilustrasi tentang domba yang hilang. Dan di sini adalah kalau saudara tanya itu dari dua cerita itu yang sama apa? Yang sama adalah sama-sama hilang saya bilang. Ya, domba yang hilang, anak yang hilang gitu kan. Ada satu lagi dirham yang hilang. Kalau ditanya what is the common thing gitu kan? Hilang. Ya, sama-sama hilang. Nunjukin apa? Nunjukin hati Tuhan. Kenapa? Tuhan itu mau mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Ya, itu nunjukin hati Bapa, saudara. Nah, di dalam perumpamaan domba yang hilang, dikatakan seperti ini ayat yang keempat, siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu, sampai ia menemukannya. Ayatnya yang kelima saudara, dan kalau ia telah menemukannya, perhatikan the details yang Yesus katakan. Ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira, dan setibanya di rumah ia memanggil sahabat-sahabat dan tangga-tangganya serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Saudara, saya punya gambar Yesus sebagai gembala yang baik, itu menggendong domba itu. Saudara, ini adalah gambaran yang barusan kita baca di Ulangan pasalnya yang pertama, bahwa apa? Seperti seorang ayah menggendong anaknya, gembala yang baik itu mau mencari domba yang tersesat. Ketika ketemu, dia nggak katakan berani-beraninya lu nyasar-nyasar lu gitu kan. Saudara enggak. Ya, dia nggak katakan, ayo mau main kemana lagi, ayo. Enggak. Saudara, kadang kita bilang, lu sekali lagi lu hilang, udah. Bukan domba gua lagi, gitu kan? Enggak, saudara. Gembala yang baik enggak lakukan itu. Dan kadang kita berpikir domba itu harus melakukan sesuatu dulu untuk bisa diselamatkan. Saudara, makanya saya katakan ini adalah gambaran dari kasih karunia. Apa sih yang domba itu lakukan? Enggak ada. Dia enggak perlu ngapa-ngapain, bahkan jalan pulang pun digendong oleh gembalanya. Dan Tuhan mau lakukan itu buat saudara dan saya. Dia mau memberikan kasih seperti itu kepada saudara dan saya. Dia gendong kita. Dia lakukan apa yang harusnya kita lakukan. Karena tidak ada yang bisa kita lakukan yang akan membawa kita kepada keselamatan. Kita selamat bukan karena kita baik. Kita selamat karena dia baik. Kita selamat karena Bapak Gembala kita. Gembala kita yang baik, Bapak kita yang baik. Yang mau mencari kita dan menggendong kita seperti seorang ayah menggendong anaknya. Kasih karunia Tuhan, dia mau berikan itu kepada kita. Dia mau lakukan itu kepada kita semua. Saya minta pemain musik untuk siap-siap ya, para singers. Saudara, banyak dari saudara di tempat ini yang mungkin berpikir I'm not good enough. Ya, saya sering gagal Tuhan, saya sering nyakitin Tuhan, nyakitin hati Tuhan.
Siapa di sini nggak pernah nyakitin hati Tuhan? Saya yakin semua dari kita termasuk saya sendiri. Saya sering nyakitin hati Tuhan. Saya sering gagal, saya sering jatuh. Nggak ada dari kita yang sempurna. Nggak ada dari kita yang bisa melakukan apapun untuk membeli kasih Tuhan. Kenapa? Karena apa yang dia berikan kepada kita itu adalah kasih hasyek. Dia berkomitmen. Apapun yang terjadi, aku berkomitmen. Engkau adalah anakku. Pilihanku. Bangsa pilihanku. Umat pilihanku. Hasyek. Dia sangat sayang kepada kita bukan karena apa yang kita lakukan. Kadang kita bertanya, apa alasannya Tuhan? Dan dia katakan, alasannya karena aku sayang kau. My love does not need a reason. My love is the reason. Kita tundukkan kepala kita. Saya mau tanya dari semua saudara di tempat ini hari ini. Ada berapa banyak dari saudara yang mungkin saudara datang ke tempat ini, baik yang pertama kali, kedua kali, atau mungkin saudara sudah sering datang. Tapi saudara sadar bahwa engkau tidak memiliki hubungan yang personal, yang intim dengan Tuhan. Saudara cuma ikut-ikutan, atau mungkin karena keluargamu, karena temanmu, karena orang lain. Atau mungkin saudara cuma berpikir ini adalah kewajibanmu. Saya nggak tahu latar belakang saudara. Tapi siapapun dari saudara yang mau hari ini untuk mengambil komitmen Tuhan, I want to love you, I want to hasyek you. Aku mau berkomitmen Tuhan, aku mau ikut Engkau, aku mau mengasihi Engkau, aku mau memiliki hubungan yang personal dan intim dengan Engkau. Kalau itu doamu, saya mau berdoa untuk saudara hari ini. Saya mau ambil waktu yang khusus untuk berdoa buat saudara. Atau mungkin ada banyak dari saudara katakan, saya pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hati saya. Tapi karena ada begitu banyak masalah, karena satu dan lain hal, hubungan saya mulai jauh dari Tuhan. Dan saudara mungkin merasa saudara tidak layak untuk datang kepada Tuhan. Tapi hari ini Tuhan tunjukkan bahwa apa? Dia hasyek pada kita. Bahkan saat ketika kita tidak setia, Dia Bapa kita tetap setia. Kalau saudara siang hari ini katakan, aku mau untuk datang kembali kepada Tuhan. Aku mau menerima keselamatan itu. Aku mau kembali ke rumah Bapakku. Saudara, Bapa kita, Dia gembala yang baik. Dia cari yang terhilang hari ini. Dan saudara, bukan karena apa yang kita lakukan, tapi karena apa yang Dia lakukan. Dia gendong kita, Dia bawa kita pulang. Kalau saudara mau siang hari ini untuk membuka hati, menerima kasih yang sempurna itu. Kasih dari Bapa kita. Saya mau berdoa untuk saudara secara khusus hari ini. Jadi saudara, kalau saudara mau untuk datang kepada Tuhan, saudara mau lahir baru, saudara mau membuka hati untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ataupun kalau saudara merasa hubungan saudara dengan Tuhan sudah jauh, dan saudara mau datang kembali kepada Tuhan. Hari ini adalah waktunya. Saya akan hitung sampai 3. Hitungan ketiga saya minta saudara angkat tanganmu tinggi-tinggi. Semua mata tertutup, semua kepala tertunduk.
Tidak ada yang melihat kiri kanan. Angkat tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Dan katakan, Tuhan, aku mau kembali kepada Engkau. Saat saya melihat tangan saudara, saya akan berdoa untuk saudara. Bagi yang menonton di rumah atau dimanapun saudara berada, hari ini, engkau juga boleh angkat tanganmu. Dan undang dia untuk masuk ke dalam hatimu. Apakah ada di antara saudara hari ini? 1, 2, 3. Angkat tanganmu. Saya lihat tangan yang terangkat. Ada lagi? Ada lagi? Ada lagi? Ada beberapa tangan yang terangkat. Ada lagi. Gak usah malu-malu saudara. Gak ada yang lihat sama sekali. Amin. Amin. Apapun latar belakang saudara, tua, muda, dari keluarga apapun, saudara boleh turunkan tangannya. Terima kasih Tuhan. Mari saudara, ikuti doa saya pada hari ini. Katakan, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Sekali lagi semuanya saya minta ikuti doa saya. Katakan, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Engkau adalah gembala yang baik. Engkau adalah gembala yang baik. Engkau mencari aku. Engkau mencari aku. Dan menyelamatkan aku. Dan menyelamatkan aku. Domba yang terhilang. Domba yang terhilang. Engkau melindungi aku. Engkau melindungi aku. Dan engkau menggendong aku. Dan engkau menggendong aku. Untuk membawa aku pulang. Untuk membawa aku pulang. Hari ini. Hari ini. Aku buka hatiku. Kubuka hatiku. Dan mengundang engkau. Dan mengundang engkau. Untuk masuk ke dalam hatiku. Untuk masuk ke dalam hatiku. Sebagai Tuhan. Sebagai Tuhan. Dan juru selamat pribadiku. Dan juru selamat pribadiku. Ampuni setiap dosa-dosaku Tuhan. Ampuni setiap dosa-dosaku Tuhan. Kesalahanku Tuhan. Kesalahanku Tuhan. Masa laluku Tuhan. Masa laluku Tuhan. Kelemahanku Tuhan. Kelemahanku Tuhan. Keterbatasanku Tuhan. Keterbatasanku Tuhan. Aku mau mengikut Engkau. Mengikut Engkau. Aku mau mengasihi Engkau. Aku mau mengasihi Engkau. Dengan segenap hatiku. Dengan segenap hatiku. Semuanya berdoa. Syurabata karama syaridio rabata kariaba karama. Syurabata kuriambata karama syaridio rabata kariata kama syaria. Kuramata karama syaridio rabata kuriabamba syaria karama. Bapak hambamu berdoa untuk tangan-tangan yang terangkat barusan Tuhan. Bapak, hari ini adalah hari yang baru untuk mereka Tuhan, saat mereka mengambil keputusan untuk mengundang Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan, Engkau tahu anak-anakmu ini enggak sempurna. Kami mungkin gagal, kami mungkin menyakiti hatimu. Dalam kehidupan kami Tuhan, kami mungkin jatuh ke dalam dosa. Tapi kami tahu bahwa Bapa kami tetap mengikat kami dengan tali kasih-Mu. Engkau tidak akan membiarkan kami pergi. Engkau cari kami, Engkau selamatkan kami, Engkau gendong kami untuk berjalan menuju masa depan yang telah Engkau persiapkan buat kami. Terima kasih Tuhan. Mari bersama saudara kita nyanyikan kasih. Kasih yang sempurna. Boleh saya undang para jemaat untuk bangkit berdiri sampai kita menyanyikan lagu ini, mari saudara. Darimu bukan karena kebaikanmu, hanya oleh kasih karuniamu Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu. Bersama katakan saudara, Kau beri yang ku pinta,
Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Mungkin ada beberapa dari kita di tempat ini saat ini. Banyak dari kita karena setiap kegagalan yang terjadi, bahkan saudara membenci diri saudara sendiri. Ketika Tuhan katakan, aku mengampuni engkau, saudara bahkan gak bisa mengampuni dirimu sendiri. Saat ini ada banyak dari saudara yang mungkin karena keluarga saudara yang berantakan, saudara gak tahu harus gimana lagi. Tapi hari ini saya mau katakan mungkin kita punya Bapa di rumah yang tidak sempurna. Tapi Tuhan mau tunjukkan bahwa kita adalah anak-anaknya. Kita punya Bapa di sorga yang sempurna. Yang selalu mengasihi kita tanpa syarat. Yang selalu percaya pada kita. Yang selalu melindungi dan menyelamatkan kita. Saudara punya pola pikir yang benar terhadap dirimu, bahwa kita adalah anaknya, kita adalah anak Tuhan, kita berharga di matanya. Dia kasihi kita dengan kasih yang begitu berlimpah. Kau beri yang ku pinta. Saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan. Sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Bapa, kami percaya Tuhan, mulai hari ini kami akan punya pola pikir yang benar terhadap diri kami, terhadap jati diri kami Tuhan sebagai anak-Mu. Kami berfokus bukan cuma pada apa yang kami lakukan, pekerjaan kami, pelayanan kami, keluarga kami. Tapi juga kami mau punya identitas yang benar, siapa kami di dalam Tuhan. Bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Bahwa Allahku akan memenuhi segala kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya dalam Kristus Yesus. Aku percaya Tuhan bahwa tidak ada senjata yang ditempa untuk menyerang kita yang akan berhasil. Kami percaya Tuhan bahwa kami berada di dalam perlindungan. Kami diselamatkan. Semua karena kasih karunia-Mu Tuhan. Oh Rabbashaka Namasyari. Mari kita semua berdoa. Surya Bata Kuria Takaraba. Kuria Mamana Takuria Baba Karamasyari. Dora Baba Kuria Baba Karamasyari. Oh terima kasih Tuhan. Katakan sekali lagi. Kau beri yang ku pinta. Saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan. Sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan, aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Anak-anak Tuhan, mari angkat kedua tangan kita di hadapan Dia, di hadapan Bapa kita di sorga, di hadapan Bapa yang sangat mengasihi kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dalam damai Tuhan. Kasih Allah Bapa menyertai engkau. Di rumah engkau diberkati, di luar rumah engkau diberkati. Dimanapun engkau berada, berkat Tuhan selalu mengikuti engkau. Di dalam lumbungmu engkau diberkati, dalam pekerjaanmu engkau diberkati. Terimalah cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan yang indah dengan Allah Roh Kudus yang terus menyertai kita semua mulai hari ini sampai kepada Maranatha ketika Tuhan menjemput kita semua saat Dia datang untuk kedua kalinya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami naikkan ucapan syukur kami. Semua yang menerima berkat Tuhan sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangannya buat Tuhan kita, haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Selamat hari Minggu semuanya, Tuhan Yesus memberkati. Amin.